Berlatar di dataran lembah, dua orang pekerja buruh bernama Val dan El. Mereka sudah ada di tempat ini sekitar kurang lebih 5 tahun dengan kehidupan yang sederhana sebagai dua orang sahabat. Perekonomian di tempat tersebut tidak diurus oleh pemerintah sehingga mereka harus bekerja keras demi sesuap nasi walaupun pajak terus meningkat. Ketika dalam perjalanan untuk membuang sampah dengan upah yang tidak seberapa, mereka berdua melihat seorang perempuan yang baru lulus kuliah sedang melakukan penelitian seismologi, yaitu getaran tanah. Berharap perempuan yang ditemui berspek seperti Miu Shiromine atau Nagi Hikaru, tapi ternyata Ayaka Kawakita. Penelitiannya tersebut dirasa aneh karena ada semacam benda yang bergerak cepat bukan karena getaran bumi, sehingga alatnya dianggap rusak atau bermasalah. Val pun tidak mood dan langsung pergi dari sana. Singkat waktu, mereka tiba di tempat satu-satunya toko yang ada di sana bernama Bejo. Sedangkan dua orang ini bernama Bort dan Sri. Mereka di sini membeli beberapa bahan untuk dijadikan atau diolah menjadi peluru dan persenjataan. Sedangkan di sisi lain, ada pergerakan di dalam tanah yang tidak Ronda ketahui pada saat mencatat data. Sosok tersebut pun memantau dari belakang dan terus mengikutinya sampai masuk ke dalam mobil. Setelah membuang sampah, Val dan El pun pulang untuk bersiap-siap pindah ke tempat Big B supaya mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi dalam perjalanannya mereka dihentikan Ibu Surti menyuruh mereka mengambil sesuatu dengan bayaran lebih plus bonus bir langka. Val dan El pun tak bisa menolak dan langsung berangkat. Ketika di jalan, mereka malah melihat Edgar yang duduk di tower listrik. Penasaran, mereka pun ke sana dan Val pun memutuskan untuk memanjat tower tersebut karena Edgar tidak menjawab saat dipanggil. Tapi dia kaget setelah melihat Edgar ternyata sudah meninggoy. Di sini dokter memberitahu dia sudah meninggoy 4 hari yang lalu. Val dan El aneh ngapain sih Edgar di atas selama itu dan berpikir tak masuk akal. Lalu di sisi lain, seorang kakek yang mencoba melak sayur merasakan adanya pergerakan yang membuat mbak yang ada di sana panik. Lalu tiba-tiba Val dan El berpikir Edgar kemarin mungkin bundir karena sudah tidak kuat di tempat ini, namun mereka melihat tempat si kakek tadi di mana tempat tersebut sudah amburadul. Embek pun juga sudah diserang. Sewaktu mereka mencari si kakek, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka terkejut. Mereka pun langsung pergi dari sana dan memperingatkan pekerja jalanan ada sosok misterius yang berbahaya di sini. Para pekerja pun tak percaya dan dianggap itu adalah kebohongan belaka. Tapi ketika Val dan El pergi, inilah yang mereka rasakan. Sesampainya di toko, Val ingin menelpon polisi tapi teleponnya rusak. Mereka berdua pun bertekad ke Big B untuk membawa polisi ke sini saja. Di tempat yang tadi, Val dan El kaget karena tahu dua pekerjanya sudah meninggal saat di jalan tadi. Mereka yang panik ingin tancap gas tiba-tiba tersangkut padahal bannya tidak selip. Tapi setelah dipaksa, mereka berhasil kabur dan sampai juga di tokonya milik Bejo. Mereka semua panik ketika Val dan El memberikan info yang barusan. Lalu anak kecil ini melihat sesuatu dari bawah mobil. Bart pun langsung mengeluarkannya dan menganggap itu ular mutasi yang sangat kuat, makanya bisa sampai membuat mobil Val selip. Ular seperti itu malah dibeli seharga $15 oleh Bejo. Bart merasa kalau ini penyebab kejadian-kejadian yang sangat janggal waktu kemarin. Lantas ada beberapa sih ularnya dan di mana ular ini tinggal? Di malam harinya, dokter yang kemarin memeriksa jasad Edgar sedang santai menikmati masa tuanya sembari beres-beres untuk pergi ke Big B bersama Val dan El besok. Tiba-tiba terdengar alat generator mereka hilang kesedot ke dalam tanah. Mereka berdua pun panik. Istri yang menyuruh suaminya untuk segera pergi tidak didengarkan sehingga dokter yang keras kepala pun disedot dari bawah tanah. Istrinya yang ketakutan dan masuk ke dalam mobil pun percuma saja karena hewan seperti ular tadi mampu menyeret mobil milik dokter hingga masuk ke dalam tanah beserta istrinya. Seluruh orang dikumpulkan di markas toko Bejo.
Mereka semua pada mencari solusi bagaimana mengatasi masalah ular di sini. Karena susah monster tersebut keberadaannya di dalam tanah, Bert mengusulkan untuk meminjam radio CB yang bisa berkomunikasi 50 km ke kota Bigby di balik pegunungan untuk datang ke sini, dan radio tersebut berada di tempatnya dokter. Karena mobil Val mogok, jadi kesananya harus memakai kuda dan hanya Val dan El saja yang bisa. Dengan dibekali persenjataan, mereka pun berangkat sambil mencari Ronda. Travel that fast? Shit, for all you know, they can... Have H&H made. Setiba di tempat, mereka berdua mempunyai perasaan yang tidak enak, di mana di sana tidak ada apa-apa dan acak-acakan. Namun terdengar suara musik di dalam tanah. Ketika Val mengecek, mobil milik dokter sudah kesedot dan mereka pun langsung pergi dari sana. Ride like hell. Night. Pada saat di jalan, tiba-tiba kuda mereka menjadi agresif karena ada hal yang tidak mereka sukai. Lalu inilah dia monster dalang di balik semua kejadian ini. Monster berukuran besar dengan tentakel yang keluar dari mulutnya. Tentakel tersebut ternyata yang menarik mobil milik dokter dan yang lainnya ke bawah tanah waktu kemarin. Val dan El pun kabur dari sana, namun monster tersebut terus mengejarnya sehingga sampai ke ujung jalan, dan ketika melewati parit, tiba-tiba Ronda yang berada di sana juga heran melihat monster itu, apalagi di tubuhnya tidak ada mata. Mungkin itulah sebabnya dia berada di dalam tanah dan pergerakan yang cepat tersebut dari duri-duri kecilnya. Val dan El pun berniat ingin menjual ke Bejo, tapi dari datanya makhluk ini merasakan getaran atau suara yang sensitif. Lalu di hari-hari sebelumnya Ronda yang meneliti getaran aneh, ternyata masih ada 3 monster lagi di area lembah tersebut. Now, if you compare the different readings, Ketika mereka bertiga hendak ingin pulang untuk memberitahu penduduk, tiba-tiba alat sensor Ronda bereaksi ada monster di dekatnya. Mereka pun langsung lari ke atas batu. Ronda sadar batu adalah medan suara yang bagus untuk monster itu, dan akhirnya mereka terjebak di sana. Sempat istirahat sejenak dan mungkin monsternya sudah pergi, ternyata masih menunggu di bawah hingga mereka bertiga mondok di atas batu dan mencoba besok untuk ke mobil Ronda yang berada di bawah bebatuan yang cukup jauh. There's some business. Me too. same here. Singkat waktu pagi harinya, saat dicek file ternyata monster masih ada. Mungkin inilah sebabnya Edgar kemarin meninggal di atas tower karena dehidrasi. Ronda mempunyai ide, dengan sepotong bambu yang panjang dia melompati dari batu ke batu seperti lompat galah, guna menghindari monster tersebut menangkap dirinya. Sesampai di depan mobil, mereka bertiga harus bergerak cepat untuk menyalakan mobil dan pergi dari sana. Sesampainya di markas, Val memberitahu kalau ular itu hanya lidahnya saja, sedangkan tubuhnya yang panjang dan besar. Ronda tidak tahu dari mana mereka berasal dan apa namanya. Yang pasti, jika dilihat-lihat kemarin, monster ini sudah sangat lama berada di lembah ini. Forget the damn name. Si Bejo bilang mungkin aman kalau kita tetap di sini dan tidak kemana-mana, tapi Val dengan tegas memberitahu kalau para monster sedang menuju ke arah sini. Bisa dilihat dari urutan kejadian kemarin, dari Edgar, kakek Sugiono, 2 pekerja jalanan, dan terakhir dokter. Ronda menyarankan untuk pergi ke atas gunung batu yang padat karena para monster unggul di dalam lembah tersebut. Those mountains are solid granite. We'd be safe there and we could... Anak ini yang sedang bermain basket tiba-tiba didatangi monster. El yang mengira itu hanya bercanda langsung panik ketika monster tersebut berada di depannya. Semua orang berhamburan dan masuk ke dalam toko. Mereka aneh kenapa tidak ada reaksi darinya, yang ternyata monster tersebut bergerak menuju ke arah bocil yang sedang bermain nyot-nyotan dengan memakai headset. Val pun langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Kepanikan kembali muncul ketika 2 monster lagi sudah tiba di sana, bahkan 1 di antaranya menyerang Ronda. Tapi Val pun tak tinggal diam, menyuruh Ronda untuk melepaskan cangcutnya supaya lilitan kawat yang mengenai kakinya bisa lepas dan kabur. Oke, di dalam mereka aman sih, tapi untuk sementara. Karena mesin pendingin milik Bejo berbunyi dan bergetar, monster yang di luar pun masuk dan menangkap Bejo ditarik ke dalam tanah. Turn it off. I got it.
Yang satunya juga muncul di dalam toko tersebut dan mengincar Ronda. Val, El, dan Udin pun harus segera pergi dari tempat itu untuk ke atas atap supaya aman. Sedangkan Ronda yang terus dikejar sampai terjatuh keluar dari toko, tapi di sini dia selamat karena berhasil berlari menuju ke atas toren. Sedangkan anak ini nih yang bandel langsung disuruh untuk naik ke atas rumah. Beberapa saat kemudian ketika Burt dan istrinya datang, Val pun langsung mengambil radionya untuk memberitahu kepada mereka bahwa ada monster yang berada di dalam tanah sedang menuju ke tempatnya. Karena istri di sini malah mengolah bubuk peluru. Di sini kita bisa lihat persenjataan yang lengkap dari Burt untuk menghadapi monster yang baru datang. What the hell are you talking about? Over. Sebuah kabar baik, satu monster dikalahkan, sekarang masih tersisa 2 lagi yang berkeliaran. Burt yang mencoba untuk membunuhnya gagal karena peluru tersebut terhambat oleh tanah. Val pun menyuruh Burt membawa mobilnya kemari supaya bisa pergi menghubungi polisi, tapi monster yang berada di bawah melakukan sesuatu seperti mempelajari struktur bangunan, di mana tanah yang berada di bawah bangunan tersebut digesek-gesek supaya bangunannya amblas. Seperti yang kita lihat, ada satu korban lagi, si bapak yang memakai baju kuning yang pastinya bukan Kingdom. Val pun meminta Burt untuk menjemput mereka, tapi monster ini sedikit pintar. Ia mengempeskan bannya dan sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yeah, we got you, Heather. Ketika keadaan makin parah, El pun mempunyai ide. Bagaimana jika memakai bulldozer yang terbuat dari besi dengan bobot 30 ton? Jadi monster tidak bisa membalikan benda berat tersebut. Tapi salah satu dari mereka harus pergi ke sana dengan jarak yang cukup jauh. Val dan El pun sweet. Tapi Val yang kalah berniat untuk pergi ke sana karena masih muda. Sedangkan Udin mengalihkan monster dengan cara menyalakan traktor. Tapi ini yang terjadi. Not while I'm around. Look, damn it, now listen. There he goes. Guys, see this? You suicidal. Hampir saja tertangkap, teman-temannya Val pun mengalihkan monster itu dengan berteriak, sedangkan Ronda menajong paralon supaya air ke bawah. Monster pun pergi, Val langsung menuju ke bulldozer dan menyatukan dengan gerobak sampai akhirnya mereka yang berada di atas bisa dibawa dengan selamat. Dia sadar monster yang satu ini lebih pintar daripada yang sebelumnya dan pasti akan mengikutinya. Dia dan istrinya membawa perbekalan senjata untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ammo boxes! Come on, Burt dan istrinya sedih harus pergi dari tempat ini yang sudah mereka tempati selama 5 tahun, tapi tidak apa-apalah, yang penting selamat. Namun ketika hampir sampai ke Gunung Batu, tiba-tiba monster sudah merencanakan sesuatu di mana jalan untuk mereka sudah dibuat lubang jebakan. Bulldozer pun yang ditumpanginya langsung merosot ke bawah. I'm okay. Syukurlah mereka baik-baik saja, namun sayangnya mereka terjebak. Burt pun mencoba meledakkan monster tapi gagal, malahan mereka kabur. Nah, di sini Ronda mengetahui kalau monster yang sangat sensitif terhadap suara dan getaran tersebut sakit ketika Burt melemparkan sebuah bom. Dia mempunyai ide untuk menyuruh Burt melakukannya lagi sebagai kesempatan untuk semuanya lari ke atas bebatuan yang terdekat. Let's go! Oh, Right with you, honey. Setiba di atas batu, terjadi sedikit keributan di mana Val berbeda pendapat dengan Burt yang lebih baik di rumah saja dan melawan mereka. Tapi Val berkata, "Nah, lu punya bedil, kita modal apa dengkul?" Mereka pun bingung hingga El mempunyai ide bagaimana jika bom milik Burt dijadikan umpan seperti memancing. Ketika monster tersebut memakannya, maka akan bom. Buar, #7. Ciahaha.
Satu monster berhasil dikalahkan, sekarang giliran Val yang memancing. Dia membawa satu umpan lagi untuk disimpan berjaga-jaga jika nantinya gagal. Tapi di sini Val sial, ya mungkin karena wajahnya ya. Umpan yang dilempar Val dimuntahkan kembali oleh monster tersebut hingga sampai stok bomnya yang ada di sana akhirnya pun meledak juga. Val, El, dan Rhonda terhempas ke bawah. Mereka pun diam ketika monster sudah berada di bawah mereka. Teman-temannya yang membuat pengalihan itu percuma saja. Val tahu monster satu ini sedikit pintar, mungkin masih menunggu di bawah tanah supaya mereka tertipu. Dengan sisa bom terakhir, Val mempunyai ide. Dia berlari bersama dengan Rhonda yang membawa pematiknya menuju ke arah tebing. Sumbunya dipotong sedikit, sedangkan teman di sampingnya pun lari. Di sini Val memanfaatkan bomnya untuk membuat monster kesakitan tak terkontrol hingga akhirnya monster tersebut bergerak cepat menuju ke jurang dan meninggoy.